semua, saya Hera Fitra. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat atau menambahkan project CodeIgniter 4, framework CodeIgniter 4 di project yang sebelumnya kita buat untuk code space yang kita buat sebelumnya. Ya ini PHP MySQL, PHP MyAdmin. Oke, kita buatkan branch terlebih dahulu CodeIgniter 4 dari PHP MySQL. Oke, terus ke dev container, kita cek dulu bentar. Oke, sudah yang seperti sebelumnya ya. Terus ke Oke, kita masuk ke git code space-nya di sini. Kita tambahkan. Bentar, ini udah. Oke, tunggu pembuatan code space-nya. Oke, berhasil ya kan? Aman. Oke, aman. Nggak ada error. Masih loading. Oke, sudah masuk. Portnya juga sudah jalan ketiganya. Oke, aman. Nah, kita akan menambahkan CodeIgniter 4. Oke, kita buka terlebih dahulu CodeIgniter 4 di websitenya. Itu kita ada cara instalasi menggunakan Composer. Jadi memang di sini di PHP Apache-nya itu sudah menyediakan di sini yang ini di coding machine ini sudah menyediakan komposernya, jadi sudah terinstall komposernya. Jadi nanti kita tinggal panggil, tapi mana ya komposer. Nah, itu caranya komposer create project CodeIgniter app starter. Nah, ini copy saja, terus masuk ke control backtick. Nah, di sini ini kalau misalnya kalian cek tuh komposer strip version itu sudah ada komposer versi 264, jadi sudah terinstalkan di PHP Apache-nya ya. Nah, tinggal kita paste. Benar, ini izinkan dulu kalau misalnya ada peringatkan. Terus ini komposer app starter titik pakainya. Benar. Oh, masuknya ke app starter malahan. Ini udahlah, tinggal download dulu aja. Nanti kita pindahkan projectnya semuanya ke depan sini. Nah, oke, biar gak aneh di dalam folder ini sih. Sebenarnya sih nggak masalah kalau misalnya dimasukkan folder, cuman biar lebih kelihatan lebih enak aja. Jadi biar satu project gitu loh. Oke, untuk indeks itu nanti kita masuk ke publik ini nih. Nah, yang di sini nih. Jadi kalau indeks di sini itu dihapus saja. Nah, terus kita masuk ke di bagian mana div container di Docker Compose. Nah, di sini Apache document root kita masuk ke publik.
karena kita indeksnya itu ada di publik. Jadi masukkan workplace itu kan di sini. Nah, slash publik itu masuk ke publik yang sini, folder nama publik ini nih. Terus yang berikutnya itu masuk di Docker dev container. Yang dev container ini ada post create command. Jadi perintah pertama ketika projectnya tercreate atau kontainernya di create atau dibuatkan. Post create commandnya itu copy, ini perintah dari Linux ya, ada copy file env yang ini dijadikan .env, karena kan kalau misalkan kode Knitr 4 itu ada file env-nya nanti di sini. Sebenarnya sih manual bisa, cuman biar lebih cepet aja. Dan composer install. Nah, jadi kalau misalkan ini kan pertama kali pasti vendornya hilang nih. Karena kalau misalkan ini dia ngopi file ini ke .env terus habis itu composer install. Jadi memang pada awalnya tuh memang nggak ada folder vendor ini. Oke, sudah cukup. Kita rebuild ulang. Rebuild. Oke. Tinggal tunggu loadingnya. Oke, sudah jadi. Sebenarnya kalau misalkan kalian tadi error pada saat full rebuild container, coba stop kurang kode space dulu, baru setelah itu ketika sudah selesai di restart, terus restart ininya kode space-nya nanti ada tombolnya, lalu full reboot container lagi. Nah, kalau sudah nanti akan, sebenarnya yang ini biasa masih sama, cuma di sini .env sudah otomatis tercopy dan folder vendor juga sudah ada. Itu diproses dari yang sini nih. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan ini dijalankan, ini pasti error masih. Oh, udah bisa aman. Karena kita nggak define di sini. Cuma nanti errornya pada saat link-linknya pasti error. Tadi ini ada link-link. Oh, nggak ada. Kalau misalnya pindah ke halaman pasti ada yang error. Nah, ini harus di app base URL-nya. Nah, kalau app base URL itu tinggal ambil dari yang sini nih, yang HTTP ini, klik kanan, lalu copy local address, tambahkan di sini. Nah, sudah. Sebenarnya sih sama aja, nggak masalah, masih aman. Nanti kalau misalnya sudah dibuat template HTML, CSS, JavaScript, pasti kalau misalnya butuh aset ini harus base URL-nya harus ada. Lalu di database sebenarnya sih kalau misalnya kita buka pun masalah ini password username root, passwordnya root. Nah, hostname itu kita tuliskan db seperti ini. Dan database-nya kita tadi sudah buatkan di mydb. Udah, sebenarnya kayak gini cukup, nggak ada masalah dan nggak ada error sama sekali kan. Ini kalau misalkan mau dites itu kita coba kita tes dulu di config routes home index ya. Itu di controller home index. Nah, di sini kita coba tes database dulu. Vardam db connect die. Aman kan? Ini harusnya sih aman. Kalau misalkan error, kita misalkan ini passwordnya salah kosong gini. Ini result modenya pasti, ini kan result modenya 0 tadi ya. Oh, enggak ada error sih. Coba value search coba. Oops, error. Coba di env-nya kita ganti dulu ke development. Namanya mydb user does not exist. Nah, kalau misalkan kita errornya di sini passwordnya
unable to connect database, berarti otomatis kita sudah connect ke database, cuman database kita belum ada, tabel user belum ada. Oke, udah refresh aman. Nah, oke, mungkin itu saja untuk part kali ini. Tulis di kolom komentar jika ada error untuk kalian. Soalnya saya beberapa kali tadi ada yang error sih, cuman nanti kalau misalnya ada yang error, tuliskan di kolom komentar saja, nanti akan saya respon. Dan klik like jika suka dan share jika bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.